البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kemarin berhubungan dengan pembahasan poin yang ke-523 tentang seorang sahabat yang buta tapi tidak diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat di rumahnya selama beliau mendengar suara azan. Nah, sekarang ikhwan fillah kita masuk pada poin yang ke-524, masih pada permasalahan yang dekat, yaitu sekarang kebalikannya. Man huwal a'mal ladzi adzina lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yusalliya fi baitihi. Siapa itu orang yang buta yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan izin kepadanya untuk salat di rumahnya? Sama-sama ada kebutaan, tapi tatkala yang satu buta dan tetap bisa untuk berangkat ke masjid, memiliki kekuatan untuk berangkat ke masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak izinkan. Kemudian sekarang yang kedua, seorang yang buta yang diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat di rumahnya. Siapa beliau? Wal jawab Itban ibnu Malik radhiyallahu anhu. Beliau adalah Itban ibnu Malik radhiyallahu anhu. Wa kana dha'ifan la yastati'u adh-dhahabu ila al-masjid. Dan adalah beliau seorang yang lemah, berbeda dengan Ibnu Ummi Maktum yang tidak mampu untuk berangkat ke masjid. Dan inilah hikmah khonifillah dalam menetapkan hukum. Ketika hukum dibangun di atas suatu illah, suatu sebab, maka sesuai dengan ada dan tidaknya sebab tersebut, hukum itu ditetapkan. Jangan dipukul rata. Naam. Baik. Jangan dipukul rata. Dan yang lebih tragis lagi kalau seluruh dunia dipukul rata untuk satu hukum yang sama dalam menghadapi suatu perkara seperti pada wabah ini. Ini menunjukkan kurangnya dalam memahami kaidah-kaidah syariat dan dalil-dalil syar'i. Qala wa dalilu hadits Mahmud bin Rabi' al-Ansari radhiyallahu anhu, ana Itban bin Malik radhiyallahu anhu kana ya ummu qaumahu wa huwa a'ma. Adalah dulu Itban bin Malik, beliau mengimami kaumnya dalam keadaan beliau buta. Nah, dan imamah khanifillah kedudukan yang utama. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Itban bin Malik padahal beliau saat itu buta. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Karena memang yang menjadi patokan adalah ya ummul qaum aqra'uhum bi kitabillah. Yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling mahir
di antara mereka tentang kitabullah. Wa annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innaha takunu dhulmatu was-sail. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada kegelapan dan ada sail, yaitu air bah ketika habis turun hujan deras. Wa ana rajulun dharirul basar, dan aku adalah seorang laki-laki yang buta matanya. Fasalli ya Rasulullah fi baiti makanan attakhiduhu musalla. Maka hai Rasulullah, salatlah di rumahku di suatu tempat yang aku akan menjadikannya sebagai musalla, sebagai tempat aku salat di situ. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala aina tuhibbu an usalli, fa asyara ila makanin minal baiti fa shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maka Nabi pun datang memenuhi permintaan sahabat yang mulia ini. Di sini menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha memenuhi hajat, berusaha memenuhi kebutuhan dari sahabat-sahabat beliau walaupun dari seorang yang buta. Maka hendaknya yang kita contoh ikhwani fillah untuk seorang memiliki tawadhu'. Wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang bersikap tawadhu semata-mata karena Allah kecuali akan Allah Subhanahu wa taala angkat dia. Rasulullah datang kemudian bertanya, di mana tempat yang kamu suka untuk aku salat? Maka Itban mengisyaratkan kepada suatu tempat di rumahnya, dan salatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ. Nah, syahid dari hadis ini khonifillah, izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Itban dan bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam salat di rumah beliau yang kemudian tempat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi digunakan sebagai musalla Itban di rumahnya. Para ulama rahimahumullah ta'ala ketika mensinkronkan dua hadis atau dua kasus ini, antara kasus Ibnu Ummi Maktum dengan kasus Itban bin Malik, mereka memberikan jalan keluar bahwasanya Ibnu Ummi Maktum tidak diizinkan karena masih kuat untuk berangkat ke masjid, sedangkan Itban dikarenakan lemah, tayyib masyaqqah. Dan sebagaimana dalam kaidah syariat, al-masyaqqah tajlibut taisir, yaitu bahwasanya suatu kesulitan yang menimpa seseorang untuk melakukan suatu amalan maka akan mendatangkan kemudahan padanya, akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman pada zaman sekarang ikhwani fillah, nah, manusia berluas-luas dalam masalah tersebut. Terkadang sebenarnya dia masih memiliki kemampuan dan bahkan sebenarnya tidak memiliki uzur, tapi memilih sesuatu yang sifatnya kurang dan bahkan merupakan bentuk kemaksiatan. Kenapa? Karena meninggalkan suatu kewajiban. Sehingga pantas untuk mendapatkan bagian dari perkataan seorang penyair, apa? Umar, walam ara min uyubin nasi syai'an kanaksil qadirin 'ala tamami. Na'am. Seorang yang mampu untuk sempurna, mampu untuk mendapatkan sesuatu yang utama, kemudian memilih sesuatu yang rendahan, ikhwan, ini aib. Beda kalau dia tidak mampu. Kalau dia mampu, pilih yang utama. Jangan memilih sesuatu yang sifatnya rendahan. Dan ini sebenar-benarnya aib. Kemudian dalam hadis ini juga
bahwasanya uzur untuk seorang takhalluf anil jamaah, untuk seorang tidak mengikuti salat berjamaah, tidak bergantung pada buta atau tidaknya dia, tapi bergantung pada mampu atau tidaknya dia berangkat ke masjid. Buta tapi kalau mampu tetap diperintahkan. Kalau sudah tidak mampu untuk berangkat ke masjid, maka dia mendapatkan uzur. Dan contoh yang patut untuk dijadikan teladan, di mana Rasulullah SAW pada sakit di akhir-akhir kehidupan beliau, sampai pingsan beberapa kali ketika ingin berangkat sholat Isya. Nah, sebenarnya itu uzur bagi Rasul SAW untuk tidak hadir berjamaah. Tapi karena semangat yang luar biasa, tidak ingin ketinggalan satu sholat berjamaah pun. Nah, ketika telah pingsan sampai 3 kali, beliau perintahkan Abu Bakar mengimami manusia. Namun ketika siuman kok mendapati rasa ringan, beliau tidak membiarkan dirinya luput salat berjamaah. Akhirnya dipapah oleh Ali dan Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, sampai-sampai kedua kaki beliau ikhwani fillah terseret-seret di tanah. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan sama sekali. Dipapah oleh 2 orang, kemudian didudukkan di samping kiri Abu Bakar. Ini teladan yang luar biasa ya ikhwanillah tentang semangat untuk menghadiri jamaah, untuk salat di masjid. Nah, dalam kondisi demikian, maka seorang muslim apalagi dalam kondisi kuat, tidak pantas untuk dia meninggalkan salat berjamaah. Salat yang dalam kondisi perang pun tetap disyariatkan untuk dilakukan, karena padanya faedah yang sangat besar ikhwani fillah. Naam, nas'alullah azza wa jalla at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.